Bawaslu teriak, Anies Baswedan bisa dipidana, 5 tahun jadi gubernur tidak sah karena harus diberhentikan. Ahli beri jawaban tegas. Jadi tentunya ini sesuai kan, jadi artinya kalau ada peristiwa pidana yang berkaitan dengan pilkada, maka gak inilah sentra penegakan hukum terpadu lah yang menangani. Jadi tentu kita berharap tidak mudah nantinya komisioner baik nantinya di pusat ataupun di provinsi dan di kota itu memberikan statement suatu peristiwa itu dikatakan pidana karena Bawaslu ini dia melaporkan peristiwa itu kepada Gakumdu tadi atau kepada aparat penegak hukum, kepolisian atau kejaksaan. Jadi tidak serta-merta menyatakan itu sebagai oh ini ada pidana atau apa. Jadi ya kita mau ngomong apa lagi? Tangkap Anies karena melanggar bahkan melecehkan undang-undang pemilu. Kalau penerimaan dana 50 miliar atau bahkan 92 miliar itu adalah merupakan pelanggaran karena melampaui batas maksimal sumbangan dana kampanye yang boleh diterima oleh calon kepala daerah. Sekali lagi, Anies melanggar undang-undang. Jangan seneng dulu kau Nis. Karena Rahmat Bagja ini akan mengecek sejumlah regulasi untuk memastikan batas kadaluarsa sebuah perkara dugaan pelanggaran dana kampanye. Setidaknya Anies ini harus dapat namanya hukuman sosial lah. Kenapa? Ya karena sudah membohongi jutaan orang. Bahwa citra yang selama ini Anies buat bahwa dia adalah pejabat yang lurus, tidak korupsi, agamis ya, sopan. Itu semua adalah bohong belaka. Di tengah heboh masalah utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno terkait Pilkada DKI Jakarta 2017, Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Rahmat Bagja menyebut bahwa Anies bisa dipidana karena masalah tersebut berkaitan dengan ketentuan batas maksimal sumbangan di kontestasi pemilihan kepala daerah. Apakah artinya kepemimpinan Anies tidak sah karena harus diberhentikan? Mengenai hal ini, Hamdani, mantan staf ahli Mendagri 2014 sampai 2022 mengatakan bahwa Anies tidak bisa diberhentikan soal utang piutang kampanye ini. Apakah peristiwa ini umpamanya Anies masih menjabat, apakah bisa berakibat diberhentikan? Saya katakan tidak bisa. Jelas Hamdani saat berbincang bersama wartawan senior Harsubeno Arif dari Forum News Network di kanal YouTube Harsubeno Point. Diikuti pada Minggu 19 Februari. Bukannya tanpa alasan, Hamdani menegaskan dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah diatur hal-hal apa saja yang bisa memberhentikan kepala daerah atau gubernur. Dalam UU tersebut dikatakan Hamdani tidak mengatur perkara pemberhentian kepala daerah karena masalah utang piutang. Maka kalau kita baca dalam pasal 78 ayat 2 huruf A yang dapat diberhentikan terkait pilkada dikatakan di sini menggunakan dokumen atau keterangan palsu sebagai persyaratan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang menerbitkan dokumen tersebut. Misalnya ijazah palsu. Demikian jelasnya. Tapi di luar penggunaan dokumen palsu terkait proses pencalonan tidak ada peristiwa yang dimaksudkan dalam UU tersebut sebagai sanksi pidana yang berdampak terhadap pemberhentian kepala daerah. Demikian tegasnya. Terkait tudingan Anies bisa dipidana soal utang piutang terkait batas maksimal sumbangan dana kampanye yang diributkan Bawaslu, maka Hamdani yang ikut terlibat dalam pembahasan UU nomor 10 tahun 2016 ini sebagai unsur pemerintah saat sedang dirancang menegaskan yang terjadi terkait Anies di Pilkada DKI bukanlah sumbangan. Besaran maksimal per orang 75 juta rupiah dan badan atau lembaga 750 juta rupiah. Menurut Hamdani adalah sumbangan yang artinya diberikan dengan kerelaan tanpa adanya syarat yang mengikat. Sedangkan yang dilakukan Anies adalah murni utang piutang yang artinya itu adalah dana yang dikeluarkan calon dan itu tidak ada batasnya. Kalau dia masuk kategori sumbangan maka dia masuk pidana karena melebihi batasan tadi. Kalau berkaitan dengan utang piutang, UU nomor 10 tahun 2016 tidak mengatur baik batasan maupun sanksinya, jadi itu tidak ada pidananya. Demikian ujarnya. Itu tidak bisa dikatakan sumbangan karena bersyarat. Kalau kita bicara sumbangan maka kriterianya jelas. Pemberian tanpa syarat, jadi tidak ada persyaratan yang mengikat.